Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwana rahimahumullah, alhamdulillah Allah kasih taufik kepada kita duduk dalam majelis ini sebulan sekali, selapanan lah, yang mana tidak lain kita berusaha untuk memakmurkan waktu kita untuk mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa cinta dan dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwana rahimahumullah, kita sekarang di bulan Sya'ban dan ini sebagai penutup di tahun ini sebelum kita masuk di bulan Ramadan. Haflah penutupan sementara yang insya Allah kita akan berjumpa kembali setelah Ramadan. Panjang umur kita, sehat walafiat, bisa beribadah di bulan Ramadan, dan insya Allah kita keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ikhwan rahimahumullah, persiapan untuk masuk bulan Ramadan biasanya kita bahas dari kitab maulid yang kita baca setiap kita duduk di majelis ini. Tapi karena ini sebagai penutup kita untuk menghadapi Ramadan, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Bulan Sya'ban, bulannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berbanyak sholawat kepada Rasul. Ada yang perlu dilakukan persiapan kita untuk masuk bulan Ramadan. Yang terpenting, yang terutama adalah banyakin sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk kita punya ikatan dengan Rasul. Ikatan batin kita ini harus diperkuat. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sama kitanya sangat kuat sekali. Cintanya kepada kita, pikirannya kepada kita, doanya buat kita, wah itu sangat luar biasa. Pengorbanan yang dilakukan oleh Rasul kepada kita, baik dalam masa hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap Senin, Kamis amal-amal kita disodorkan kepada Nabi. Nama-nama kita dilihat selalu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian apabila didapati kebaikan dalam amal kebajikan dalam amal catatan kita, maka Rasul mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, merasa senang dengan apa yang kita lakukan. Dan apabila didapati selain itu, didapati dosa, didapati maksiat, didapati kekurangan, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar buat kita. Artinya apa yang dilakukan oleh Rasul kepada kita sudah cukup banyak sekali.
dan Rasul sudah akan mempersiapkan untuk nanti di akhirat bagaimana Rasul akan selalu memberikan syafaat kepada umatnya hingga masuk ke dalam surga semuanya, karena Rasul ketika turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan memberikan pemberian kepada kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga kamu puas. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, idan la arda ahadan min ummati yadkhulun nar. Kalau begitu aku tidak ridha ya Allah hingga kalaupun ada satu yang masuk neraka aku tidak ridha. Berarti Rasul selalu dalam keadaan gelisahnya, padahal sudah sampai di akhiratnya. Tapi Rasul karena pikirannya yang berat kepada kita, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan selalu mengusahakan apapun untuk bisa buat umatnya masuk dalam surga Allah. Ikhwan rahimakumullah, itu yang dilakukan oleh Rasul kepada kita. Lalu apa yang kita lakukan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah berapa banyak salawat kita hari ini? Ingat berapa kali kita tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Belum banyak. Belum ada ikatan. Usahakan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Praktekkan itu dalam diri kita. Jangan rela diri kita untuk menyalahi sunnah-sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak rela kalau kaki kanan kita masuk ke kamar mandi. Gak rela, balik masuk kaki kiri. Gak rela masuk rumahnya pakai kaki kiri. Berarti ada sesuatu yang belum kontak ini sama Nabi, karena dia tidak tahu pentingnya kanan kiri ketika melangkah. Padahal segala sesuatu sudah ada tuntunannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda bisa bayangkan di bulan Rajab saja kita hantarkan biasa hatam Sahih Al-Bukhari di kota Solo, di kota Semarang, di kota manapun selalu ada hal-hal semacam ini. Apa? Bicara tentang Rasul, segala sesuatu apa yang diucapkan oleh Rasul, dilakukan oleh Rasul, maka itu ada di dalam kitab-kitab tersebut dan dibahas semua. Bahas apa? Bahas satu orang saja. Bukan bahas banyak orang. Bukan bahas alam dunia. Enggak. Bahas satu orang saja. Hasilnya apa? Hasilnya dalam Sahih Bukhari ada 7.000 hadis. Belum lagi di dalam kitab Muslim. Belum lagi di dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan ulama-ulama yang lain. Ratusan ribu hadis Rasulullah, jutaan hadis. Bahas apa? Bahas satu orang, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semuanya setelah itu Anda bisa lihat kitab-kitab sirah tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Syama'il Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ada kita ini, ulama kita ini sudah sangat lengkap, tahu betapa lemahnya kita. Maka oleh para ulama dibuat satu hal yang memudahkan kita untuk kenal Rasul. Sekarang coba Anda lihat, di rumah kita ada buku sejarah Rasul. Susah sekarang kita mau dapati rumah-rumah kita buku sejarah sebegini tebalnya, bukunya tebal-tebal semuanya. Kita bakal kesulitan untuk baca itu. Sudah males kita pasti untuk baca
kitab-kitab sejarah, kitab-kitab yang lainnya agama, maka kita dimudahkan oleh para ulama dengan buku seperti Sudah 1 jam Anda sudah baca sirahnya Rasul lengkap semua, dari awal sampai akhir, dan lahirnya Rasul sampai wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimudahkan oleh para ulama. Anda nggak usah kemana-mana, datangin saja maulidnya. Di situ dibacakan tentang sirahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Anda dengan sendirinya banyak baca sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimudahkan oleh para ulama. Habis itu kita ditanyain dalilnya mana? Ya bingung kita ini. Baca sirahnya Rasul ditanya dalilnya mana? Lalu apalagi yang mau kita jawab terhadap mereka ini? Maka ikhwan rahimahumullah, ini satu jalan untuk kita punya ikatan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulnya jangan ditanya, sudah banyak berbuat untuk kita ini. Supaya nyetrum kan disambungkan. Kalau dari Rasul alirannya itu sangat kuat. Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahannya dari kita nih, alirannya lemah sehingga gak bisa nyambung. Gak boleh saya katakan seperti listrik yang ada di mana-mana. Kota Solo, Sragen, semuanya ada listrik. Tinggal yang di rumah mau disambungkan kan? Itu saja permasalahannya. Kalau keadaan mau disambungkan, ya benar rumahnya. Tinggal disambungkan, panggil PLN untuk disambungkan. Maka ikhwan rahimahumullah, hati kita juga semacam itu. Kalau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak berbuat buat kita, tapi permasalahannya kitanya punya sambungan tak sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan rahimahumullah, kalau kita banyakin salawat kepada Nabi, hidupkan sunnah-sunnah Nabi, tahu tentang sejarahnya Nabi, hati berkobar rasa cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka memudahkan dirinya untuk ikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga datang bulan Ramadan, panutannya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung mudah untuk kerjakan puasa, mudah kerjakan sholat tarawihnya, mudah pula untuk sholat witirnya, mudah pula untuk qiyamul lailnya, mudah pula untuk baca Al-Qur'annya. Rasul tadarus Al-Qur'an bersama malaikat Jibril setiap datang bulan Ramadan. Tadarus Rasul baca, malaikat Jibril kemudian menangkap. Malaikat Jibril yang baca, Rasul dengarkan. Malam hari setiap bulan Ramadan seperti itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kata Rasul kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, Ramadan terakhir ini 2 kali aku tadarus sama Jibril. Berarti ini sudah waktunya untuk dekat menuju panggilan Allah. Ikhwan rahimahumullah, seorang akan mudah untuk berbuat amal ibadah di bulan Ramadan ketika ikatannya dengan Rasul kuat. Anda lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul disebutkan orangnya dermawan, dan paling dermawan kalau sudah di bulan Ramadan. Seperti angin yang bertiup kencang, diungkapkan semacam itu kedermawanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah bulan Ramadan, luar biasa. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki apa?
Tapi setiap satu harta yang datang kepada Nabi pasti kemudian diberikan kepada yang lain. Gak pernah bermalam menginap di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harta-harta tersebut sama sekali tidak. Ikhwan rahimahumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah puasa, puasanya sampai isol. Ini khusus buat Nabi. Apa puasa wisol? Puasa wisol itu tanpa buka, nggak pakai buka puasa. Kalau kita kan bikin acara buka puasa, dan kalau sudah bikin acara buka puasa, salat maghribnya tolong. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tidak buka puasa. Sahabat mau ikuti sama Nabi dilarang sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya mengatakan ini lastu kahayatikum abitu inda rabbi yulhibuni wa yusli. Aku ini bukan seperti kalian, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat rahmatnya kepada kita, rahmatnya dan perhatiannya kepada kita ini. Di malam-malam awal Ramadan sholat tarawih diikuti oleh sahabat. Sahabat nantinya bicara-bicara. Tadi malam Rasul sholat berjamaah tarawih. Kalau bahasa kita mulai tarawih, dikerjakan Nabi malam-malam kayak boleh ya kita ikut berjamaah. Malam yang kedua mulai tambah banyak. Malam yang ketiga luper sampai di luar masjid. Malam keempat Nabi tidak keluar. Datang baru waktu sholat subuh. Sedangkan sahabat menunggu ya. Ini Anda lihat nih luar biasanya sahabat. Sahabatnya yang nunggu, nggak ketuk-ketuk pintu rumahnya Nabi, menanti kedatangan Nabi satu malam. Coba pengajian di Seragen ya, tunggu sampai subuh kita. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak keluar kecuali subuh. Didapati sahabat sudah banyak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya saya tahu bahwa kalian itu nunggu saya. Bukan saya lupa, enggak, saya tahu. Cuma saya tidak keluar khawatir kalau aku kerjakan terus-menerus salat tarawih ini akan memberatkan kalian. Maka diberikan kebebasan oleh Nabi, silakan yang mau kerjakan, yang enggak ya apa itu sunnah Nabi SAW. Kenapa khawatir memberatkan kita? Nanti jadi salat tarawih hukumnya wajib. Coba Anda bayangkan, kita saat ini saja kalau ada sholat tarawih, ada yang 28 kali 8. Kalau bisa kita countingan, ada 4 kan? Maka ikhwan rahimahumullah, itulah mudah seseorang akan beribadah di bulan Ramadan ketika sudah ada rasa cinta yang luar biasa. Dipupuk sejak kapan? Dipupuk sejak bulan Sya'ban ini. Diairi hati kita dengan banyak salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan mudah untuk taat, dan ketaatannya itu tidak berumur pendek cuma 1 minggu, tapi akan terus sampai akhir Ramadan, bahkan akan bertambah ibadahnya di akhir-akhir Ramadan karena ngikuti Nabi. Nabinya seperti itu. Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah akhir-akhir Ramadan 10 hari terakhir
I'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid. Gak keluar kecuali untuk hajat. Kalau sudah malam-malam hari, maka bangunkan orang-orang. Ikhwan rahimakumullah. Ramadan penuh dengan karunia, maka perlu dipersiapkan, dan karunia tersebut pasti akan diberikan kepada hati yang bersih. Wadahnya itu hati. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Allah itu tidak lihat bentuk rupa seseorang, Allah tidak lihat jasad seseorang, tapi yang dilihat oleh Allah hati seseorang dan niatnya. Maka sangat perlu ketika masuk Ramadan diawali dengan niat-niat yang baik. Silahkan niat. Masuk Ramadan saya mau khatamkan Quran. Masuk Ramadan saya mau sholat tarawih gak ketinggalan terus sampai gak bolong-bolong sampai akhir Ramadan. Saya mau banyak sedekah, saya mau puasa, insya Allah terus tidak akan terputus hari-harinya. Saya akan tambah ibadah ini, ibadah itu. Silahkan hadirkan niat-niat dalam dirinya ketika mau masuk Ramadan, karena karunia terlalu besar di bulan Ramadan hingga orang-orang yang saleh sampai disebutkan dalam riwayat, kalau sekiranya umatku tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka niscaya dia berharap semua bulan-bulan itu adalah Ramadan. Maka ikhwan rahimakumullah, jadikan kita adalah orang-orang yang dapat bagian yang besar. Sudah pernah kita akan melewati Ramadan, sudah dapat bagian yang besar, jangan sampai Ramadan ini terlewatkan. Jangan sampai Ramadan ini bagiannya kita sedikit. Jangan. Harus bagiannya besar. Jangan samakan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Jangan. Sudah waktu bulan-bulan yang lain sia-sia, waktu terbuang percuma. Ini Anda masuk dalam bulan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Yang sunnah jadi wajib, yang wajib jadi 70 kali wajib. Berarti ini pahala besar. Orang yang tidur saja dianggap tasbih. Tapi jangan tidur terus. Kalau tahu bahwa yang tidur saja tasbih, bagi siapa yang tidur dia itu tidak berbuat maksiat, maka di situ dihitung pahala tasbih oleh Allah. Bagaimana kalau dia bertasbih? Bagaimana kalau dia baca Al-Quran? Dalam riwayat kan disebutkan, siapa yang baca Al-Quran satu hurufnya dia baca di dalam sholatnya dalam keadaan berdiri, maka pahalanya setiap huruf 100 kebajikan. Kalau sholatnya dalam keadaan duduk 50. Kalau dia kerja baca Al-Quran di selain sholat, di luar sholat, dalam keadaan punya wudu 25 kebajikan. Kalau dia baca tidak punya wudu di luar sholat, maka dia dapatkan pahala 10 kebajikan. Itu di selain Ramadan. Saya ingatkan, itu di selain bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan pahalanya kan dilipat gandakan lagi 70 kali. Hitungnya susah, tidak usah dihitung, kerja awal. Bagi-bagi saja waktu, ada zikir, ada ngaji Quran, ada sedekah, ada berpindahlah dari satu kebajikan menuju kebajikan terus macam itu.
yang kosong. Loh, kita kalau tidurnya itu pun kita dinilai tasbih dan kita niatkan kebaikan, dapat pahala besar pula tidurnya orang-orang tersebut. Jadi nggak ada yang terbuang percuma waktunya ketika sudah masuk di bulan Ramadan. Maka ikhwan rahimakumullah, kapan itu akan bisa terus istiqamah? Karena yang namanya istiqamah itu berat sekali. Bisa baik dari awal Ramadan sampai akhir, bisa semangat sampai akhir, bisa penuh ibadah sampai akhir pula penuh ibadahnya. Siapa itu? Orang-orang yang penuh rasa cinta kepada Rasulullah SAW, yakin dan pasti. Lewat pintunya adalah Rasulullah SAW. Gak ada pintu yang lain lebih utama untuk masuk dalam ibadah kecuali lewatnya Rasul. Karena Rasul pimpinan dari semua amal ibadah. Puasa pimpinannya Rasul, Qiyamul Lail pimpinannya Rasul, Tarawih pimpinannya Rasul, mengaji Al-Quran pimpinannya Rasul, jihad fisabilillah pimpinannya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam semua amalan pimpinannya Rasul. Maka kalau ingin bisa mendapatkan sesuatu yang besar di bulan Ramadan, ibadah dengan sebaik-baiknya lewatnya adalah Rasul. Dimulai dari bulan Sya'ban ini dengan selalu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk di antaranya orang-orang yang dimudahkan lisan kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimudahkan kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimudahkan kita untuk membaca sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan kita sebagai orang-orang yang masuk Ramadan dalam keadaan hati kita bersih, hati kita jauh daripada kotoran penyakit-penyakit, sehingga siap untuk menerima karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita diberikan semangat, hidayah, taufik oleh Allah untuk selalu terus beribadah dan meningkat ibadah kita, khususnya di akhir-akhir Ramadan, jika kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini berbeda.